terjadi karena memang tidak ada kapasitas gitu ya dari pucuk pimpinan yang kemudian melihat bahwa perspektif keamanannya itu nggak ada sama sekali gitu. Kalau mereka setidaknya punya kapasitas, tidak perlu jadi hacker kan Pak sebetulnya menjadi menteri, nggak perlu, tapi mereka punya kesadaran bahwa kita orang ini sesuatu, biasa aja nge-backup data, betul, ya kan? Kalau kita nggak pakai Windows Defender. Betul, kalau dia punya komitmen yang baik terhadap keamanan data, kemudian dia bisa memprioritaskan hal tersebut, hal-hal yang tadi disampaikan itu kan sebetulnya bisa masuk langsung jadi alarm gitu ya, dan itu akhirnya bisa membuat seseorang ini membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap hal tersebut. Tidak ada kata lain selain kebodohan? Bisa dibilang seperti itu. Kenapa banyak kebodohan itu ya Mas Dev? Salah pilih orang atau gimana? Nah lagi. Salah pilih orang bisa panjang nih. Ya, nanti bisa muncul-muncul untuk nariknya ke pemilu lagi. Kita bukan hanya tarik ke atas Mas Dev. Kita lihat saja di setiap kementerian lembaga sudah ada sebetulnya operator IT-nya begitu ya. Tapi mereka juga sudah dikasih warning malah tidak diindahkan. Berarti kan salah juga pilih orang dari situ. awal pembentukan undang-undang PDP, bahkan ketika kita merevisi untuk ketiga kalinya undang-undang ITE dan juga pada setiap rapat dengan BSSN, Kominfo ataupun instansi lain terkaitnya, ya kita selalu mendorong untuk ada SOP yang jelas. Jadi dan itu di-apply di semua KL, bahkan sampai dengan tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat desa. Pokoknya semua yang berkaitan dengan penyimpanan data. Kayaknya SOP-nya sudah cukup jelas. Nah, iya, tapi masalahnya kalau misalnya jelas, tidak? berarti kan nggak akan ada kejadian seperti ini dong. Nah, berarti di dalam SOP-nya itu atau mungkin SOP-nya sudah jelas, tapi tidak dijalankan saja. Nggak jelas SOP-nya. Memang tidak jelas. PDNS. Ya gimana ceritanya backup itu akan dilakukan kalau si kliennya ini request untuk di backup. Udah nggak masuk akal kalau menurut yang saya. Sudah request kayak imigrasi aja tidak sudah request berbulan-bulan ternyata juga tidak di akhirnya imigrasi ngambil data Pusdatin kan. Nah makanya saya bilang imigrasi itu beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia ternyata masih punya backup di tempatnya sendiri. Yang itu dilarang. Inilah orang Indonesia selalu ada untungnya ya. Tapi orang Indonesia juga harus cari biang keroknya siapa. Harus ada gitu yang disalahin. Makanya disebut ada orang dalam. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.